Pernah nggak kamu merasa aneh? Setiap kali rupiah melemah, harga barang ikut naik. Padahal, banyak dari kita tidak pernah membeli dolar secara langsung. Kita belanja pakai rupiah, gajian juga pakai rupiah. Lalu kenapa perubahan nilai tukar dolar bisa ikut memengaruhi isi dompet kita? Yang lebih menarik lagi, tiap kali muncul berita tentang rupiah melemah, banyak orang langsung panik. Ada yang buru-buru membeli dolar, ada yang menunda membeli barang, bahkan ada yang langsung menyimpulkan kalau ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi, apa benar sesederhana itu? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya melihat permukaannya saja? Di video ini, kita akan membahas kenapa rupiah bisa melemah, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa. Tenang saja, kita akan membahasnya dengan bahasa yang sederhana tanpa istilah ekonomi yang membingungkan. Nah, sebelum membahas penyebabnya, kita samakan dulu satu pemahaman penting. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan rupiah melemah? Banyak orang mengira pelemahan rupiah berarti uang yang ada di dompet kita tiba-tiba berkurang nilainya. Padahal bukan begitu cara kerjanya. Coba bayangkan seperti ini. Hari ini, untuk mendapatkan 1 dolar Amerika, kamu harus menukar sekitar 16.000 rupiah. Lalu beberapa waktu kemudian, untuk mendapatkan 1 dolar yang sama, kamu harus mengeluarkan 16.500 rupiah. Dolarnya tetap satu, yang berubah adalah jumlah rupiah yang harus dikeluarkan. Artinya, bukan dolar yang menjadi lebih mahal, tetapi rupiah kita yang nilainya melemah terhadap dolar. Kalimat ini sederhana, tetapi penting untuk dipahami, karena kalau konsep dasarnya saja keliru, pembahasan selanjutnya akan terasa membingungkan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, kenapa yang selalu dibandingkan itu dolar? Kenapa bukan yen Jepang, euro, atau mata uang negara lain? Jawabannya karena sampai hari ini, dolar masih menjadi mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Banyak transaksi ekspor-impor, pembelian bahan baku, hingga perdagangan komoditas dunia menggunakan dolar sebagai alat pembayaran. Bayangkan kalau perdagangan dunia itu seperti percakapan antar negara. Kalau bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, maka dolar bisa dianggap sebagai bahasa pembayaran yang paling banyak dipakai dalam perdagangan global. Karena itulah, ketika dolar bergerak, banyak negara ikut merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau pelemahan rupiah sebenarnya hanya perubahan nilai tukar, kenapa harga barang di Indonesia bisa ikut naik? Bukankah kita tetap bertransaksi menggunakan rupiah? Nah, disinilah pembahasannya mulai menarik, karena ada sebuah rantai yang menghubungkan pergerakan nilai tukar dengan barang-barang yang kita beli setiap hari. Dan tanpa kita sadari, rantai itu jauh lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang kita bayangkan. Sekarang coba bayangkan, kamu ingin membeli smartphone baru. Kamu sudah mengincarnya sejak beberapa bulan lalu. Harganya sekitar 5 juta rupiah, dan kamu sengaja memunda membeli karena berharap ada promo. Tapi ketika akhirnya kamu siap membeli, harganya justru naik. Mungkin bukan jutaan rupiah, tetapi cukup membuatmu berpikir dua kali. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah perusahaan tiba-tiba ingin mengambil keuntungan lebih besar? Belum tentu. Masalahnya, banyak barang yang kita gunakan setiap hari ternyata masih bergantung pada komponen atau bahan baku dari luar negeri. Smartphone, laptop, kamera, alat kesehatan, bahkan beberapa bahan baku makanan dan minuman masih ada yang didatangkan dari negara lain. Dan sebagian besar transaksi itu menggunakan dolar Amerika. Artinya, ketika rupiah melemah, biaya yang harus dibayar perusahaan untuk membeli barang dari luar negeri ikut meningkat. Biar lebih mudah dipahami, kita pakai contoh sederhana. Misalnya sebuah perusahaan di Indonesia ingin mengimpor komponen elektronik seharga 100 dolar. Saat kurs masih 16.000 rupiah per dolar, perusahaan cukup mengeluarkan sekitar 1,6 juta rupiah. Lalu beberapa waktu kemudian rupiah melemah menjadi 16.500 rupiah per dolar. Harga komponennya tetap 100 dolar, tidak ada yang berubah. Tetapi sekarang perusahaan harus membayar sekitar 1,65 juta rupiah. Ada selisih sekitar 50.000 rupiah hanya karena perubahan nilai tukar. Kalau perusahaan mengimpor ribuan, bahkan puluhan ribu komponen setiap bulan, tambahan biayanya bisa sangat besar. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Yang naik bukan selalu harga barang di luar negeri. Seringkali yang berubah adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan di Indonesia untuk membelinya. Kalau biaya produksi meningkat, perusahaan biasanya punya dua pilihan, mengurangi keuntungan mereka atau menyesuaikan harga jual produknya.
Dalam dunia bisnis, kenyataannya seringkali kedua hal itu dilakukan bersamaan. Itulah kenapa pelemahan rupiah bisa perlahan terasa sampai ke konsumen, bukan hanya pada barang elektronik, tetapi juga pada suku cadang kendaraan, alat kesehatan, beberapa jenis obat, hingga produk yang menggunakan bahan baku impor. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan kalau pelemahan rupiah selalu membawa kabar buruk. Karena ternyata ada juga pihak yang justru bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri. Kalau mereka menerima pembayaran dalam dolar, sementara rupiah sedang melemah, nilai dolar yang diterima bisa dikonversi menjadi rupiah dalam jumlah yang lebih besar. Sederhananya, pendapatan mereka dalam rupiah bisa meningkat, meskipun tentu saja masih bergantung pada biaya produksi dan faktor lainnya. Jadi, pelemahan rupiah tidak memberikan dampak yang sama untuk semua orang. Ada yang menghadapi biaya lebih tinggi, ada juga yang justru mendapatkan peluang lebih besar. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Kalau dampaknya bisa berbeda-beda seperti ini, apa sebenarnya yang membuat rupiah melemah? Apakah semuanya memang berasal dari kondisi ekonomi Indonesia, atau justru ada faktor global yang selama ini jarang kita sadari? Di bagian berikutnya, kita akan membahas 3 penyebab utama yang paling sering memengaruhi pergerakan rupiah dan kenapa keputusan yang diambil ribuan kilometer dari Indonesia ternyata bisa ikut memengaruhi nilai uang yang kita gunakan setiap hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana pelemahan rupiah bisa memengaruhi harga barang di sekitar kita. Tapi pertanyaan yang belum terjawab adalah, kenapa rupiah bisa melemah sejak awal? Kalau dipikir-pikir, nilai tukar itu seperti hasil pertandingan sepak bola. Kita hanya melihat skor akhirnya, padahal di balik skor itu ada banyak kejadian yang terjadi selama pertandingan. Begitu juga dengan rupiah. Ketika kita melihat nilai tukarnya melemah, sebenarnya ada banyak faktor yang sedang bekerja secara bersamaan. Tapi kalau disederhanakan, ada 3 penyebab utama yang paling sering memengaruhinya. Yang pertama adalah menguatnya dolar Amerika Serikat. Saat kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu, banyak investor mencari tempat yang dianggap lebih aman untuk menyimpan uangnya. Salah satu pilihan yang paling sering digunakan adalah dolar Amerika. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat. Dan seperti barang apapun, ketika permintaannya naik sementara jumlahnya tidak berubah banyak, nilainya juga cenderung ikut naik. Yang menarik, kondisi ini bukan hanya dirasakan Indonesia. Banyak negara berkembang juga mengalami tekanan terhadap mata uangnya ketika dolar sedang menguat. Jadi, pelemahan rupiah tidak selalu berarti Indonesia sedang mengalami masalah besar. Faktor kedua adalah kebutuhan impor. Indonesia masih mengimpor berbagai barang dan bahan baku dari luar negeri, mulai dari mesin industri, komponen elektronik, sampai beberapa bahan baku untuk pabrik. Karena transaksi tersebut umumnya menggunakan dolar, kebutuhan terhadap dolar pun terus ada. Semakin besar kebutuhan membeli dolar untuk membayar impor, semakin besar pula tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Lalu ada faktor ketiga, yaitu arus investasi asing. Investor selalu mencari tempat yang memberikan peluang terbaik. Kalau mereka melihat peluang yang lebih menarik di negara lain, sebagian dana bisa dipindahkan ke sana. Sebelum dipindahkan, rupiah biasanya ditukar lebih dulu menjadi dolar. Kalau banyak investor melakukan hal yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, permintaan terhadap dolar meningkat dan rupiah bisa kembali melemah. Nah, disinilah kita bisa melihat gambaran besarnya. Pergerakan rupiah bukan ditentukan oleh satu orang, bukan juga oleh satu perusahaan, bahkan bukan hanya oleh pemerintah. Nilai tukar rupiah adalah hasil dari jutaan transaksi yang terjadi setiap hari, baik di dalam negeri maupun di berbagai belahan dunia. Karena itu, wajar kalau nilainya terus bergerak naik dan turun. Yang penting bukan mencoba menebak kemana arah rupiah besok, tetapi memahami kenapa pergerakan itu bisa terjadi, supaya kita tidak mudah panik setiap kali melihat berita ekonomi. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi global, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar kondisi keuangan pribadi tetap aman? Nah, itu yang akan kita bahas di bagian terakhir. Kalau sampai di titik ini kamu masih bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya jawabannya cukup sederhana. Kita memang tidak bisa mengendalikan nilai tukar rupiah. Kita juga tidak bisa menentukan kapan dolar akan naik atau turun. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, yaitu cara kita mengelola keuangan. Justru di saat kondisi ekonomi sedang tidak pasti, kemampuan mengatur uang menjadi jauh lebih penting daripada mencoba menebak masa depan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah jangan panik setiap kali melihat berita ekonomi. Hari ini rupiah melemah, besok bisa saja menguat. Pergerakan seperti ini memang bagian dari dinamika ekonomi.
Kalau setiap pembaca berita kita langsung mengambil keputusan karena takut, seringkali keputusan itu justru merugikan diri sendiri. Lebih baik pahami dulu apa yang sedang terjadi, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar berdampak pada kondisi keuangan saya? Kalau jawabannya belum tentu, tidak perlu buru-buru mengambil tindakan. Hal kedua, mulai bangun dana darurat kalau kamu belum memilikinya. Kita tidak pernah tahu kapan kondisi ekonomi berubah atau kapan pengeluaran tak terduga datang. Dana darurat bukan dibuat karena kita pesimis, justru sebaliknya. Dana darurat membuat kita lebih tenang saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalau belum bisa menyisihkan banyak, tidak masalah. Mulailah dari jumlah yang sanggup kamu sisihkan setiap bulan. Yang terpenting adalah konsisten. Lalu yang ketiga, jangan berhenti meningkatkan kemampuan diri. Saat harga barang naik, kebanyakan orang hanya fokus menghemat pengeluaran. Padahal ada cara lain yang sama pentingnya, yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, belajar keterampilan baru, mengembangkan karir, membangun usaha sampingan, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Karena pada akhirnya, kondisi ekonomi memang akan terus berubah, tapi orang yang terus belajar dan terus berkembang biasanya lebih siap menghadapi perubahan apapun. Jadi, apa pelajaran terbesar dari video hari ini? Pelemahan rupiah memang bisa memengaruhi harga barang, biaya hidup, dan aktivitas ekonomi. Namun, pelemahan rupiah bukan berarti ekonomi Indonesia otomatis sedang buruk, dan juga bukan alasan untuk langsung panik. Yang lebih penting adalah memahami kenapa hal itu bisa terjadi, sehingga kita bisa mengambil keputusan keuangan dengan lebih tenang dan lebih rasional. Karena pada akhirnya, kita mungkin tidak bisa mengendalikan arah pergerakan rupiah, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita mengelola uang, mengambil keputusan, dan mempersiapkan masa depan. Dan menurut saya, itulah kemampuan finansial yang paling berharga. Kalau kamu merasa video ini membantu menjelaskan topik yang selama ini terasa rumit, jangan lupa tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau kamu ingin belajar tentang ekonomi, investasi, dan keuangan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Setengah Persen. Terakhir, saya ingin tahu pendapatmu. Menurutmu, dampak pelemahan rupiah apa yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi sudut pandang baru untuk penonton lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.